Oke, baiklah teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, simak terus videonya sampai selesai, agar teman-teman paham bagaimana cara saya untuk melakukan proses pembibitan ulang dari cabai rawit pelita 8F1 dan faktor penyebab rebah semai pada bibit cabai ya teman-teman. Ini adalah usia penyemaian 21 hari setelah semai ya teman-teman, dari cabai rawit turunan pelita 8F1 yang tempo hari saya review ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan kray semai atau pot, tetapi saya langsung menyemainya di bedengan secara langsung. Bisa teman-teman simak ya, ini dua bedengan ini semua alhamdulillah posisinya tumbuh semua dan tumbuh subur ya teman-teman. Bagaimana caranya agar seperti ini pertumbuhannya? Baiklah teman-teman, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan pertama dari pengolahan lahan dulu ya teman-teman. Untuk proses penyemaian benih cabai rawit pelita 8F1 di bedengan seperti ini, untuk bedengannya ini lebarnya adalah 1,20 meter dan kemudian panjangnya disesuaikan. Dan kemudian saya akan membahas untuk media semainya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk media semai, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, saya menggunakan sisa jamur kancing atau sisa proses budidaya jamur kancing. Nah, di mana sisa proses budidaya jamur kancing ini, media bahannya ini adalah kapur dolomit, kemudian bekatul, ya. Bekatul itu adalah sisa penggilingan padi, dan kemudian tanah seperti biasa, tanah humus ya teman-teman, dan sekam padi bakar. Nah ini, dan setelah saya lakukan proses penaburan biji cabenya dan pertumbuhannya, bisa teman-teman simak, tumbuh subur seperti ini. Meskipun secara pertumbuhan ada yang sudah mencapai 4-5 helai daun, dan kemudian ada yang mencapai baru 2 atau 3 helai daun seperti ini ya teman-teman. Jadi faktor utama penyebab daripada kegagalan dalam proses penyemaian bibit cabai adalah rebah semai ya teman-teman. Rebah semai itu diakibatkan daripada media tanam atau media semai yang kita gunakan itu kurang bagus, sehingga rebah semai itu terjadi ya teman-teman. Oleh karenanya maka ketika media semai yang kita gunakan sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi di awal, maka ini pertumbuhannya akan bagus seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Ini populasi jumlah pohonnya saya perkirakan antara 5-6 ribu pohon ya teman-teman. Untuk proses penanaman kedua setelah kemarin saya sudah menanam 2.500 pohon ya teman-teman di usia 1 minggu setelah tanam. Nah ini kan yang sudah saya tanam bentuknya seperti ini. Ini menggunakan pot seperti ini, plastik pot seperti ini, dan memang untuk yang di bedengan kali ini saya tidak menggunakan polybag seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak, semuanya pertumbuhannya alhamdulillah normal. Meskipun ini hanya bibit hasil turunan dari penanaman sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian ada yang bertanya, katanya bang, bagaimana untuk melakukan proses pembijian ulang dari tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang kita miliki. Jadi saran saya adalah 1-10 kali pemanenan itu tidak boleh kita melakukan proses pembibitan ulang. Setelah petikan ke-11, 12 dan seterusnya barulah kita bisa melakukan proses pembibitan ulang. Dikarenakan kenapa? Karena ketika masih muda atau usia panen cabai pelita 8F1 kita hanya baru sampai 10 kali, biasanya yang terjadi adalah nanti cabai yang kita tanam yang pertama usianya itu tidak produktif lama. Alasan kenapa kemudian ada cabai rawit pelita 8F1 yang hanya bertahan sampai 6 bulan, 7 bulan, dan 8 bulan, itu akibat dari pembibitan yang kita lakukan, pembibitan turunan yang kita lakukan itu tidak sesuai ya teman-teman, atau belum waktunya.
Dan faktor penyebab berubah semai yang berikutnya adalah proses penyiraman yang salah ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman melakukan proses penyiraman di bedengan seperti ini, hendaknya lakukan proses penyiraman tersebut sore hari dengan interval waktu jarak 2 hari sekali. Tidak boleh kita melakukan proses penyiraman setiap hari. Itu akibatnya tanah terlalu lembab, pH tanah terlalu turun, akhirnya mengakibatkan perakaran menjadi drop, dan akhirnya bibit cabai kita menjadi rebah semai ya teman-teman. Dan sama sebetulnya dengan di polybag seperti ini, ketika kita melakukan proses penyiraman yang terlalu sering, ini pun akan sama terjadi busuk rebah semai, dan kemudian nantinya daun menjadi ambrol ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Oke, baiklah teman-teman. Demikian penjelasan Bos Terong dalam penyebab berubah semai, proses pembibitan langsung di bedengan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan untuk proses cara pembibitan di bedengan langsung seperti ini, silahkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin membudidayakan cabai rawit Pelita 8F1, silahkan simak tutorialnya pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini pun saya melakukan proses penyiraman setiap sore ya teman-teman, 2 hari sekali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.